Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bantu kami, kuatkan kami. Bangun iman kami di atas batu karang yang teguh. Kepercayaan kami bukan datangnya dari manusia, dari apapun juga. Tapi kepercayaan kami datangnya hanya daripada Engkau Tuhan. Amin. Yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan Amin. You never stop working. Amin. Thank you. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Bilang saya luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Amin. Amin. Hidup yang memiliki tujuan. Saudara, minggu lalu kita belajar mengenai hidup yang memiliki tujuan. Dan kita mencari tahu kehidupan bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa tujuan kita nggak bisa hidup dengan benar. Coba bilang kadang nggak bisa hidup dengan benar. Nah, banyak orang berpikir dia sudah hidup benar. Makanya firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau kebenaran kita itu kata Tuhan seperti kain kotor. Kebaikan kita, kebenaran kita, fokus kepada kita itu hanya jadi hal yang sepertinya kotor ya. Tapi Tuhan ingin mengingatkan ada satu kebenaran yang lebih hakiki. Coba bilang kata hakiki. Next. What on earth am I here for? Kenapa saya ada di dunia ini itu untuk apa? Nah, itu kemarin kita bahas bagaimana tujuan. Tanpa tujuan kita ada di dunia ini, kita nggak tahu untuk apa. Kita akhirnya berjalan muter-muter, nggak jelas. Amin. Next. Nah, saya ingatkan kembali mengenai 3 penumpang gelap di dalam kehidupan kita. Kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran. Kekhawatiran, terakhir itu kekhawatiran. Kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran. Itu 3 hal. Itu 3 hal yang membuat kita muter-muter dalam hidup ini. Coba bilang kiri kanan, muter-muter dalam hidup ini. Yang menyebabkan kita banyak menjadi orang yang selalu kalah dalam hidup ini. Yang membuat kita menjadi orang yang tidak ada tujuan hidupnya. Yang membuat kita menjadi orang yang selalu komplain, selalu merasa kok hidup untuk apa ya saya hidup di dunia ini? Kok kayaknya lebih baik cepat-cepat dipanggil aja, ngapain saya hidup di dunia ini? Kan nggak tahu kenapa dia harus hidup. Dia fokus kepada semua kekecewaannya, dia fokus kepada kepahitan demi kepahitan, dan dia fokus kepada kekhawatirannya. Dan saudara tahu biasanya kemungkinan besar orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan, kepahitan, dan kekhawatiran bukannya hanya mengalami stres dalam kehidupannya, tetapi lebih daripada itu saudara, sakit penyakit itu senang dekat-dekat sama dia. Ya, sakit penyakit itu nempel sama orang-orang yang kecewa, pahit, dan khawatir. Karena banyak kali sakitnya itu bukan karena fisik, tetapi psikis. Bukan karena badan kita yang sakit, tetapi karena jiwa kita yang sakit. Next. Yang kita mau belajar hari ini, manfaat kita harus mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Ini dimulai dari next. Semua dimulai dari Allah, ide penciptaan dari Allah. Kalau kita sekarang hanya melihat diri kita saat, oh iya saya begini, lihat muka kita di kaca, oh saya begini, melihat keluarga kita, oh keluarga saya begini, melihat anak kita, oh anak saya begini, melihat pekerjaan, oh pekerjaan saya begini, melihat tetangga kita, oh tetangga
lihat mantu kita, oh mantu kita begini. Semuanya kita lihat, fokusnya kepada bagaimana reaksi mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana keadaan mereka terhadap diri kita. Tolak ukurnya adalah diri kita. Kalau mereka baik, kalau mereka berkenan kepada saya, kalau mereka semuanya gak sakit hati sama saya, kalau mereka semuanya menguntungkan saya, oke. Salah, saudara. Semuanya dimulai dari Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita. Ide penciptaannya dari Allah. Jadi kita diciptakan bukan fokusnya kepada kita, saya. Coba bilang ke kanan, bukan fokusnya kepada saya. Fokusnya kepada Allah yang menciptakan saya. Ya. Jadi kalau kita mau mengerti kenapa kita ada di dunia ini, kenapa Tuhan ciptakan saya, bukan sayanya yang penting, tetapi kenapa Tuhan menciptakan saya. Berarti Tuhan menciptakan saya punya maksud. Gak mungkin setiap tarikan napas kita ada di dunia ini kalau gak ada maksudnya Tuhan. Gak mungkin kalau saya masih hidup di dunia ini gak ada maksudnya Tuhan. Dalam 1 minggu ini ada teman selifting saya yang meninggal, umurnya sama, lahir tahun 1967. Kemarin juga saya dengar ada satu artis meninggal lahirnya tahun 1967. Itu tahun kelahiran saya. Kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Banyak orang akhirnya, iya Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Fokusnya sampai kapan saya ada di dunia ini? Tetapi Tuhan mau ingatkan hari ini, bukan kita yang penting. Bagaimana Allah menciptakan saya, itu yang penting. Mau cuma 2 tahun umur saya, 10 tahun umur saya, 50 tahun umur saya, itu yang penting. Paling penting, apakah penciptaan Tuhan dalam hidup saya sudah mencapai porsinya, sudah mencapai tujuannya. Amin. Kalau saya berangkat dari Bogor sampai Jakarta, kalau posisi saya sampai di Cibinong, belum nyampe dong, ya kan? Belum nyampe. Sampai di Cibubur, belum nyampe Jakarta. Cibubur termasuk Jakarta nggak? Masih Bogor ya? Ya itu. Belum nyampe Jakarta. Kalau saya sampai Jakarta, berarti saya sudah sampai pada tujuan penciptaan Tuhan dalam hidup saya. Artinya, apa ini yang Tuhan mau, saya sudah sampai di situ. Ya, bukannya hampir sampai, tapi sudah sampai. Ya, Paulus mengatakan, saya sudah menyelesaikan pertandingan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya mau akhir daripada hidup saya. Saya sudah menyelesaikan pertandingan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi nggak penting, jadi nggak penting berapa lama saya hidup di dunia ini, nggak penting. Tapi poinnya, apakah idenya Allah tentang penciptaan saya ini tercapai nggak? Saudara, kalau idenya kita mungkin, ya udahlah saya harus hidup, saya harus berhasil, saya belajar, saya harus jadi juara, saya harus kerja, saya harus punya penghasilan yang besar, saya harus punya ini, punya rumah, punya ini. Itu idenya siapa? Idenya kita, saya. Apakah itu idenya Tuhan? Belum tentu. Tanya sama Tuhan, apa yang memang Tuhan punya maksud? Kenapa kita mesti tahu idenya Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita punya hidup, punya tujuan. Amin? Next. Firman Tuhan mengatakan, sebab, sama-sama yuk kita baca 2-3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
tidak hidup di dalam damai sejahtera, berarti kita tidak sedang berada di dalam rancangannya Tuhan. Kita lagi keluar jalur, ya. Karena Tuhan itu akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kenapa penuh pengharapan? Berarti kita tahu bahwa kenapa kita hidup di dunia ini selalu punya pengharapan. Bukannya nggak punya masalah, bukan, tetapi selalu ada harapan. Coba bilang kiri kanan, selalu ada harapan. Dalam setiap masalah kita selalu ada harapan. Aku tadi luar biasa, saudara. You never stop working, even when I don't see. Saya nggak bisa lihat kamu bekerja, walaupun saya nggak bisa rasa kamu bekerja. Tetapi you never stop working. Tuhan mengetahui rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Ya, keren ya. Gue bilang Tuhan keren. Tuhan keren. Next. Maaf, tujuan kita hari ini manfaat. Kenapa sih kita harus tahu tujuan hidup kita? Ya, next. Pertama, mengetahui tujuan hidup kita akan memberikan fokus pada hidup kita. Saudara, kenapa kita nggak bisa? Kenapa Casman? Kenapa terang kita? Atau kenapa contohnya seperti cahaya? Mestinya tujuan kita itu, fokus kita misalnya seperti cahaya. Mengapa fokus itu begitu penting? Cahaya yang terpenjar tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tetapi cahaya yang terfokus punya kekuatan yang besar. Bahkan cahaya matahari melalui kaca pembesar dapat membakar secara kertas. Kalau kita seperti cahaya, memfokuskan lebih banyak kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita seperti laser yang bisa memotong baja. Orang yang fokus, orang yang tahu kemana dia melangkah, adalah orang, kalau saya mau bilang, cepat sukses. Saudara, kenapa bangsa Israel harus muter, nggak fokus? Sama juga kenapa hidup kita selalu muter. Udah tahu salah di situ dibikin lagi, udah tahu salah di situ dibikin lagi, udah tahu nggak boleh ke sana, pergi lagi ke sana, udah tahu. Kenapa? Nggak ada fokus. Tetapi kalau kita punya tujuan yang punya fokus, cepat sampai dan berhasil. Kalau saya pergi ke Jakarta, tapi saya mampir dulu ke rumah Billy yang di Sentul, terus saya mampir lagi ke Cibubur mau makan, saya mampir lagi ke tempat lain, saya nggak nyampe di Jakarta. Kenapa? Karena saya nggak punya fokus. Mengetahui tujuan hidup kita, kita tahu dan melakukan bagian kita dengan benar dan yang berkenan di hati Tuhan. Nggak capek, makanya hidup penuh damai sejahtera itu karena fokus. Amin. Jadi kalau sampai saat ini, kok gini ya hidup saya? Kemungkinan besar pasti karena hidup kita itu nggak fokus. Coba bilang kiri kanan, fokus dong itu. Ada satu orang mengatakan demikian, namanya Torio, saudara nggak kenal, saya juga nggak kenal. Tapi dia katakan begini, kebanyakan orang menjalani hidup ini dengan keputusasaan yang mencekam. Karena mereka tidak tahu kenapa mereka ada di dunia. Lebih tepatnya, dari populasi dunia saat ini, malah kebanyakan besar orang menjalani kehidupan tanpa tujuan pasti.
ngikut saudara. Oh, mesti ke sini ya? Ya udah ikut ke sini. Oh, harus ke sini? Iya, ke sini. Oh, ada orang motivator ngomong, kak harus ke sini. Oh, iya, ikutin gitu loh ya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mungkin kita kelihatannya, ada tanda kutip sob, kelihatannya berhasil. Tapi at the end, kita menyadari sesuatu yang missing. Karena kita belum mencapai apa yang Tuhan mau. Fokusnya kelihatannya benar, tapi salah fokus. Kalau bilang kanan, jangan salah fokus. Next. Filipi 3 ayat 13, kita baca ya, 2-3 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, waktu Rasul Paulus menulis ini, dia ada di penjara, saudara. Dan dia mulai berpikir, kenapa saya ada di penjara? Kenapa harus begini? Tetapi dia tulisnya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang mau aku lakukan. Aku mau lupain apa yang itu. Tetapi aku mau mengarahkan diri pada apa yang dia lakukan. Di awal tahun ini, kita berbicara mengenai tujuan hidup. Mari kita lupakan apa yang di belakang, tapi mengarah kepada apa yang di depan kita. Stop bicara tentang kegagalan, kekecewaan, keberhasilan di masa lalu, tapi mulai lakukan sesuatu di tahun ini dengan lebih fokus lagi. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Amin. Next. Yang kedua, mengetahui tujuan hidup akan menyederhanakan hidup kita. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini itu tidak, kalau saya bilang ruwet hidupnya. Coba bilang ke kanan, ruwet hidupnya. Sulit hidupnya. Karena apa? Orang-orang itu tidak tahu harus menginvestasikan waktunya, uangnya, dan energinya dengan benar. Akhirnya hidupnya menjadi ruwet. Padahal Tuhan mau waktu kita mengetahui tujuan hidup kita akan berpikir sederhana. Coba bilang kiri kanan, sederhana. Nah, Tuhan mau di Yesaya 26 ayat 3 ada di situ, saudara. Yang hatinya teguh kujagawi dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Orang yang sederhana adalah orang yang tahu bagaimana bergerak di dalam kehidupannya dengan damai sejahtera. Dia tidak digerakkan oleh banyak orang. Kadang-kadang, wah, jadwal saya nggak masuk akal, saya stres. Amin. Kalau kita tahu tujuan hidup kita sederhana, amin. Segala sesuatu yang stres, jadi kita bisa pikir sederhana karena ada apa? Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Stop jadi orang stres. Mikirin apa yang orang lain pikirkan, itu biasanya stres. Coba bedakan. Biasanya stres mikirin apa yang orang lain pikirkan. Stres jadi. Hidup itu sederhana. Bangun pagi, mengucap syukur, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, percaya Tuhan akan melakukan kebaikan di hari ini. Apapun sedang kesulitan yang harus saya hadapi hari ini, saya akan mengakhiri
mengakhiri hari ini dengan kemenangan. Setiap persoalan-persoalan akan selesai, setiap sakit akan disembuhkan. Kayak tadi, hidup ini itu harus penuh dengan harapan. Kalau pagi kayaknya Tuhan gak bisa sembuhkan, kayaknya persoalannya mustahil selesai, kayaknya orang itu kesel sama saya, kayaknya saya itu gimana ya, wah capek saudara, saya udah ngalamin capek kayak gitu. Amin. Jangan mau dibodohi sama iblis. Next, firman Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Pikiran Kristus, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam. Jadi pikirannya yang enggak terdapat di dalam Kristus Yesus jangan dipikirin. Tapi pikiran dan perasaan kita harus terdapat seperti di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi yang 3 penumpang gelap tadi itu bukan yang terdapat di dalam pikiran Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh membuat kehidupan kita ini pun menjadi penuh dengan damai sejahtera, menjadi sederhana, saudara, kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Yesus Kristus. Amin. Next. Yang ketiga, mengetahui tujuan hidup, maka hidup akan meningkatkan motivasi di dalam hidup kita. Coba bilang motivasi. Berapa banyak orang bangun, apalagi mungkin gak ada yang harus kita kerjakan, bingung, tidur lagi. Ya kan? Gak ada motivasi. Saudara, ini yang saya percaya, orang yang gak punya motivasi hidup, orang yang kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di dalam hidupnya. Orang yang gak punya motivasi hidup, orang yang loyo, orang yang gak mempunyai motivasi hidup, orang yang diam di depan, susah untuk bergerak. Amen. Saya belajar dari orang yang tidak punya motivasi hidup, salah satu dari cara dia berjalan. Kalau jalannya ngangkat kaki jadi susah, udah berat, nyeret, saudara. Kecuali kalau sakit ya. Ini yang gak sakit gitu. Aduh, udah berat. Ada motivasi. Tetapi orang yang semangat, itu adalah orang yang motivasi hidup. Salah satunya adalah semangat. Kelihatan dari semangat hidup. Bangun pagi, bangun ya saudara, bangun pagi, saya harus lakukan apa? Bukan bangun pagi, saya harus tidur lagi. Amin. Orang yang mempunyai motivasi, tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang yang bangun, orang yang berpikir walaupun gak ada yang harus dia kerjakan, tetapi dia make up, dia membuat sesuatu yang harus dia kerjakan. Amin. Saya ketemu ada satu orang yang saya tahu sebenarnya mungkin kerjaannya dia banyak, job desk-nya banyak, tetapi karena gak ada motivasi dalam hidupnya, waktu dia sampai, ya, dia duduk diam, dia buka WA, dia buka IG, dia buka TikTok, dia duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, waktunya makan siang dia makan siang, selesai makan siang dia ngobrol, 1 hari dia gak melakukan apa-apa bagian yang harus dia kerjakan. Karena dia gak punya motivasi, kenapa dia ada di dunia ini, kenapa Tuhan tempatkan dia di dunia ini. Amin. Amin. Dimanapun kita misalnya ibu rumah tangga, bangun pagi, Tuhan saya mesti bikin apa? Saudara, kadang-kadang ada satu
udah debunya tebal, karena kita nggak punya motivasi hidup. Kita nggak kepingin, nggak lihat itu orang kotor, jadi kok kotor? Iya, kotor ya, nggak sadar kalau itu kotor. Tapi waktu kita punya motivasi itu terang pikiran, kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita baca firman pun kita tahu firman-Nya ini akhirnya hidup di dalam kita. Orang yang punya motivasi hidup ngelihat firman Tuhan itu seperti sesuatu yang menyinari dia. Wow, keren nih firman. Wow, ini buat aku nih. Bagus banget, harus bangkit dengan firman ini. Kalau enggak, kita cuma baca firman habis itu, ya I know, saya tahu, tapi saya tahu aja. Next ayatnya, Filipi 3 ayat 14. Orang yang punya motivasi hidup dan berlari-lari, bukan berjalan, bukan duduk, bukan menunggu, tetapi dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa sih harus berlari? Ini yang saya percaya. Lari itu menandakan bahwa ada urgency, saudara. Lari itu menandakan bahwa yes, saya harus cepat sampai di sana. Lari itu menandakan bahwa tujuan saya itu penting. Lari itu menandakan bahwa kalau kita tahu ada dalam kehidupan ini, berarti saya hidup di dunia ini penting. Saya harus melakukan, saya harus berlari. Gak bisa menunggu waktu, tetapi saya mengejar waktu. Amin? Saya mengejar waktu. Next. Yang keempat, mengetahui tujuan hidup, maka hidup akan mempersiapkan kita pada kekekalan. Kalau kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dengan pada waktu kematian, itu bukan waktunya tit, bukan. Kematian adalah waktunya kita menerima yang namanya kekekalan dalam kehidupan. Kekekalan is a reward. Reward itu upah yang kita dapatkan. Mungkin saat ini kita ada di dunia ini, ya badan kita sakit, capek, tapi waktu kita ada di dalam kekekalan itu udah gak kita rasakan lagi, saudara. Rewardnya kita. Jadi di dunia ini cuma rehearsal, coba bilang rehearsal, persiapan untuk satu kekekalan. Persiapkan diri kita untuk satu tujuan, satu kekekalan. Next. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke? Jangan sampai kita nggak bangkit, saudara, dari antara orang mati. Kelupaan bangkit ya. Tujuan kita ada di dunia ini. Persiapan kita untuk satu kekekalan. Saudara, saya mau bandingkan kekekalan dengan umur kita. Kalau perjalanan dari sini sampai ke Botani deh, kalau bisa diukur tuh berapa kilo, kita bisa cek di Google Map, ya. Oh, berapa kilo. Nah, kekekalan itu dari perjalanan kita sampai Botani itu cuma berapa tahun misalnya kita di dunia ini? Oke lah, 70 tahun kita di dunia ini. Kekekalan itu hanya seperti 1 milimeter. Kehidupan kita di dunia ini hanya seperti 1 milimeter. Kita sampai ke Botani. Kekekalan itu panjang, saudara. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini, kalau ada Tuhan, saya menderita di dunia ini. Sebenarnya kalau kita mau mempersiapkan satu kekekalan, worth it lah ya, menderita dikit ya kan? Tapi tujuannya tetap damai sejahtera Tuhan memerintah atas kita. Amin. Amin. Makanya penderitaan kita itu nggak membuat kita, kesulitan kita tidak membuat kita menderita. Masalah kita tidak membuat kita menderita. Persoalan kita tidak membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita adalah diri kita sendiri, ya. Tapi Tuhan mau
semuanya karena Allah. Hari ini kita masih nafas karena Allah menentukan kita belum selesai pertandingan hidup kita. Mungkin saat ini ada yang dari kita duduk, tidur, masih mikir, saya mau lari kemana? Saya nggak tahu tujuan saya nggak tahu kenapa saya harus hidup di dunia ini. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan bangkit, berlari menurut panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah alasan untuk kita hidup. Amin. Amin. Yes. Keberadaan kita di dunia ini bukan karena kita. Keberadaan kita di dunia ini karena Allah. Keberadaan kita ada di dunia saat ini bukan satu kebetulan. Tuhan punya rencana. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk mendapatkan hari depan yang penuh pengharapan. Semuanya bukan karena kita, tetapi karena Allah. Amin, saudara. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mau menjadi anak-Mu yang tahu tujuan hidup. Kami mau bangun di setiap pagi dalam kehidupan kami, mengawali hari kami menjadi pemenang. Karena kami tahu kami masih bernafas di pagi hari. Karena Tuhan punya tujuan hidup di hari itu buat kami. Tuhan punya maksud di hari itu buat kami. Tuhan mau kami melakukan sesuatu di hari itu buat kami. Dan kami tidak mau di dalam kehidupan kami masih ada penumpang-penumpang gelap, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran dalam hidup kami. Kami mau damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup kami. Tuhan hari ini Tuhan, kalau kami sudah mengalami hari-hari di belakang kami mau seperti Rasul Paulus mengatakan, aku mau melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku Tuhan. Aku gak mau menjadi orang yang selalu melihat kemarin, kecewa kemarin, marah kemarin, fokus kepada masalah-masalah. Tetapi kami mau fokus kepada Engkau, sehingga Engkau membantu kami menyelesaikan setiap masalah kami. Tuhan, bukan kami yang penting Tuhan. Mungkin kami bisa dikecewakan orang, mungkin kami bisa diperlakukan tidak adil. But this is not about me, Lord God. Ini bukan tentang kami Tuhan. Ini bukan tentang kami Tuhan. Fokus kami bukan apa yang kami rasakan, apa yang kami, kekecewaan kami Tuhan. Tapi fokus kami kepada panggilan-Mu Tuhan. Fokus kami kepada rencana-Mu Tuhan.
Tuhan, bangkitkan roh-Mu dalam kami Tuhan. Bangkit roh-Mu dalam Tuhan. Kami tahu tujuan hidup kami. It's not all about me, but it is about you. Semuanya bukan karena kami, semuanya karena Engkau Tuhan. Kalau Rasul Paulus di penjara, dia dapat menulis hal ini. Kita di sini nggak ada yang di penjara, tapi mungkin roh kita di penjara, jiwa kita di penjara, batin kita di penjara. Bangkit saudara, keluar daripada fokus kepada it's about me. Ini adalah saya, saya dan saya. Semuanya karena Tuhan. Kemenangan-Mu yang terbesar pada waktu Engkau memenuhi rencana dan kehendak. Kemenangan-Mu yang terbesar pada waktu Engkau bisa menyenangkan hati Tuhan. Kemenangan-Mu yang terbesar bahwa Engkau setiap hari dalam kehidupan-Mu tahu tujuan hidup-Mu. Bangkit. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu berbicara dalam hidup hamba, hidup saudara-saudara di tempat ini. Setiap kami akan bangkit, harus bangkit. Kami berhenti menjadi orang yang kalah, tapi kami selalu memegang banner kemenangan dalam hidup kami. Karena kami tahu untuk apa kami diciptakan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kami mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Ya, kita semua diberkati. Ya, saya percaya bahwa kita semua memiliki tujuan. Ya, Tuhan sudah tetapkan buat kita semua masing-masing di tempat ini. Tadi ada bahas tentang fokus ya. Gitu. Ini sedikit cerita aja tadi. Pas pagi ini saya teringat gitu. Ada cerita yang cukup menggelikan buat saya dan keluarga waktu itu. Hal nggak fokus ini. Beberapa kayaknya bulan lalu ya, kita ke Fokus. Ya, kita Fokus. Saya minta Stella mau itu. Waktu kita mau pulang, ya, kita parkir di lantai kapal, saya lupa. Kita mau pulang nih, dan jalan, kita ikutin tanda keluar parkir, keluar parkir kiri. Sekali, oke. Kita pikir itu memang jalannya turun ya. Balik lagi, kita jalan. Kedua kali, saya mulai ada aneh nih. Kita ikutin aja pokoknya, keluar. Oke, ada keluar lagi, kita muter lagi. Sampai ketiga kali, ini kok yang tadi kita lewatin juga, gitu saya. Kita muter lagi, keluar. Oke, tanda keluar, bener. Pas lewat, ini lagi. Ini kita kok kayak dilabirin gitu, muter. Padahal tandanya benar keluar. Ya, ternyata akhirnya yang keempat kali loh saudara. Baru ngeh. Kedua, ya oke lah, mirip-mirip kan memang lokat apa bentuknya gitu. Ketiga, kayaknya kira salah jalan misalnya. Keempat kita coba lagi, bener salah yang mas. Akhirnya ada satu. Pak, kita mau keluar mana? Oh, Bapak tinggal ke sono, mentok kanan. Mana nggak ada tandanya? Ya udah kita jalan. Bener, ada tanda keluar ke kanan. Cuma nggak ada lampunya, jadi gelapnya kan dikenain lampu tuh. Kita semua nggak ada fokus tuh.
ikutin aja pokoknya, keluar kiri, keluar kiri, 4 kali tuh. Benar ini ada data nggak keluar. Seperti itu maksud saya. Ya, kita cukup menggelikan buat saya. Padahal muternya nggak jauh, di situ-situ doang yang pernah ke posisi tahu. Itu aja. Karena nggak fokus nggak melihat ada tanda keluar yang ke kanan. Kita cuma ngikutin yang terangnya aja gitu, keluar kiri, keluar. Padahal tinggal lurus kanan. Nah itu ada tanda keluar baru kan keluar kita. Kalau nggak ya kita muter aja itu terus. Ya, oke kita akan memberikan persembahan. Saya mengutip dari Recon. Kebetulan tema kita juga beberapa awal tahun ini kita dapat inspirasi dari bukunya The Purpose Driven Life. Nah, yang pengarangnya itu adalah seorang hamba Tuhan namanya Recon. Nah, ada salah satu statement yang menurut saya sangat menarik buat saya, menurut saya belajar, karena ini juga merupakan suatu statement yang powerful juga. Saya percaya ini semua saya mau bagikan, saya mengutip langsung ya. Semalam saya foto bukunya, halaman spread. Saya mau pastikan bahwa setiap katanya itu benar-benar saya sampaikan kepada saudara, kepada kita semua. Nggak ada yang miss, ya, biar kita semua bisa belajar. Di Lukas 19 ayat 11 dikatakan begini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon, ya mamon kalau saudara search ya, itu mungkin ya kurang lebih itu ada hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan yang bersifat duniawi. Bukan harta yang sesungguhnya. Ya, makanya kalau kamu tidak setia dalam hal yang duniawi aja, kita nggak bisa jujur, nggak bisa setia, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dan seperti ini yang dikatakan oleh Ribon. Ya. Banyak orang gagal menyadari bahwa uang merupakan sebuah ujian sekaligus sebuah kepercayaan dari Allah. Amin. Uang adalah ujian sekaligus kepercayaan dari Allah. Allah menggunakan keuangan untuk mengajar kita mempercayainya, dan bagi banyak orang uang adalah ujian terbesar. Allah melihat bagaimana kita menggunakan uang untuk menguji bagaimana kita layak dipercayai. Inilah kebenaran yang sangat penting. Allah berfirman bahwa ada hubungan langsung antara cara saya menggunakan uang saya dengan kualitas kehidupan rohani saya. Ada hubungan langsung, saudara. Coba saudara nanti di rumah renungkan ini. Ada hubungan langsung antara cara saya menggunakan uang saya dengan kualitas kehidupan rohani saya. Bagaimana saya mengelola uang saya, ya dalam kurung tanda kutip kekayaan dunia, menentukan seberapa banyak Allah bisa mempercayai saya dengan berkat-berkat rohani, kekayaan rohani. Ya. Jadi seberapa banyak Allah bisa bagaimana saya mengelola uang saya menentukan seberapa banyak Allah bisa mempercayai saya dengan berkat-berkat rohani. Saya percaya bahwa kita nggak hanya mencari berkat jasmani saja, saudara. Tapi yang tadi Belinda katakan juga bahwa untuk mempersiapkan kita kehidupan yang kekal dan berkat-berkat rohani kita, persiapan kita di kehidupan kekal. Izinkan saya bertanya pada Anda, apakah cara Anda mengelola uang telah menghalangi Allah untuk melakukan lebih banyak perkara di dalam kehidupan Anda? Bisakah Anda dipercayakan dengan berbagai kekayaan rohani? Ya, ini pertanyaannya. Apakah cara Anda mengelola uang telah menghalangi Allah untuk
melakukan lebih banyak perkara dalam kehidupan Anda? Ini pertanyaan buat renungan kita semua, renungan juga buat saya. Bukan berarti saya sudah hebat di dalam mengelola keuangan. Kita semua pasti ada kesalahan, kita punya keliruan. Kita harus tetap belajar bagaimana kita mengelola keuangan, termasuk dalam hal satu ini pada saat kita memberikan persembahan perpuluhan. Ya, kita nggak tok melulu hanya mengumpulkan uang untuk segala sesuatu, tapi kita ingat bahwa yang tadi pertanyakan seberapa besar kita bisa mengelola keuangan kita, termasuk di dalam hal perpuluhan persembahan. Itu menentukan seberapa banyak Allah akan memberkayakan kekayaan rohani atau perkara-perkara yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bukan kita nggak bicara soal kaya atau miskin, nggak. Tapi bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bagi orang-orang yang mungkin dalam kehidupan terbatas secara finansial pun tetap harus mengelola keuangan. Bukan hanya orang kaya saja, saudara. Ya. Ini sifat universal. Tuhan nggak mengatakan hanya untuk orang kaya, enggak. Setiap kita, termasuk mungkin ada orang-orang yang tadi saya katakan, yang punya keterbatasan dalam hal finansial. Bagaimana mengelola keuangan? Bagaimana kita mengucap syukur? Ujian bagaimana kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Seberapapun yang Tuhan miliki, Tuhan berikan, itu adalah juga buat kita untuk mengelolanya dengan baik. Amin. Kita siap untuk memberi persembahan kita. Amin. Kita berikan dengan sukacita, kita memberikan dengan sukarela, kita memberikan dengan dengan hati yang gembira, saudara. Ya. Jangan dengan terpaksa. Ya, memberikan persembahan bukan akhir dari segala-galanya, saudara. Masih ada hari-hari ke depan yang Tuhan akan memberikan berkat kembali ke saudara. Amin. Kalau sudah siap memberi, ya saudara sudah minta amplop atau menerima amplop, kalau belum nanti bisa minta ke belakang ke ajar atau begitu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh kembali diingatkan tentang tujuan hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan kalau kami juga diinginkan untuk mempersiapkan hidup kami Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Dan kalau saat ini juga kami boleh belajar bagaimana mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan pada saat ini juga. Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, seberapapun yang Tuhan berikan Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan atau hari-hari yang telah kami lalui ini Tuhan, seberapapun berkat yang Tuhan berikan, kami boleh mengucap syukur. Biar kami boleh mengelolanya dengan lebih baik lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami bisa mengelola sesuatu yang terlihat ini Tuhan, kami boleh melihat segala perkara yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap pada saat itu memberi dengan sukacita segala persembahan Tuhan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan memutuskannya Tuhan. Biar segala persembahan perpuluhan kami Tuhan boleh menjadi upah yang harum, yang naik di hadapan Engkau Tuhan, yang menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap para petugas yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biar persembahan perpuluhan ini Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar rumah Tuhan ini Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Menjadi berkat bagi kota kami Tuhan. Dan tidak lupa kami percaya Tuhan, kami mengimankan menjadi berkat juga bagi bangsa kami Tuhan, bagi Indonesia Tuhan. Mungkin bukan saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi Engkau lakukan Tuhan melalui persembahan perpuluhan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh memberikan dengan sukacita Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan intimidasi sekalipun Tuhan. Enggak Tuhan, kami mau memberikan dengan hati yang gembira Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segala berkat kami. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan yang diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita akan lihat beberapa pengumuman.
Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan mengimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Ibu See you next week and God bless you. Depannya Bu Linda. Kita bangkit berdiri semuanya. Setelah ini saya mau langsung bertemu dengan Bapak Imre, Ibu Imei yang masih di gereja anak. Tolong nanti dibantu panggil Bapak Billy, Ibu Linda, Bapak Ibu Wanita, Bapak Toto, Ibu Frida, Bapak Robi, Ibu Lilis, Ibu Ana, Saudari Oke, Saudari Ina, Saudari Lydia, Saudari Stella, Saudari Darlin, Saudari Ica, Saudara Devi, Saudara Daniel. Mohon berkumpul setelah ibadah. Cuma 5 menit. Cuma berapa menit? 5 menit. Jadi nggak ambil waktu lama. Oke? Saya minta tolong yang di gereja anak. Setahu saya ada Ibu Bapak Robi ya di gereja anak. Ada Bu Ime di gereja anak. Ada siapa lagi yang di gereja anak? Nanti tolong diinformasikan Ica, tolong cuma 5 menit ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang di surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Biar firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kami lebih lagi. Terima kasih ya Bapak. Saudara, sebelum kita tutup, mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, diberkatilah Engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan, diberkatilah kehidupanmu pada hari ini sampai nanti Maranatha.